Shalom, apa kabar jemaat Tuhan yang terkasih? Tentu luar biasa bukan? Semua itu karena penyertaan Tuhan yang sempurnalah yang membuat hidup kita dalam keadaan luar biasa. Hari ini kita sama-sama akan belajar dengan tema orang Kristen boleh menghakimi secara alkitabiah tentunya. Dan apa bedanya dengan menegur atau dengan kata menasehati? Mungkin dalam hati kita langsung berpikir, wah ini ajaran yang sesat. Karena sudah terlalu sering kita mendengar atau berkata jangan menghakimi sesamamu. Bahkan sudah menjadi semacam kalimat mantra yang ajaib yang dapat menutup mulut orang lain terhadap apapun yang kita lakukan. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya mereka sudah menghakimi saya. Karena mereka belum mendengar apa-apa, sudah memberikan keputusan bahwa ajaran saya sesat. Untuk itu mari kita belajar mendengar. Karena firman Tuhan mengatakan, lebih baik kita cepat mendengar daripada berkata. Jika kita terus memakai kalimat jangan menghakimi di dalam hidup kita, maka iman kita tidak akan tumbuh. Untuk itu jangan heran iman orang Kristen yang sudah mengikuti Yesus puluhan tahun, tetapi perilaku mereka masih seperti manusia lama. Lagi-lagi jangan saya dianggap sudah menghakimi mereka. Karena semua perbuatan kita anggap yang paling benar, kita menjadi anti kritik. Kita anggap semua yang kita lakukan adalah benar. Bahkan ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan atau kita katakan adalah salah, kita tetap mengeraskan hati kita dengan melakukan pembelaan bahwa apa yang kita lakukan adalah benar. Kemudian kita berlindung dengan kalimat jangan menghakimi saya. Kalimat ini juga tidak jarang dipakai oleh pendeta atau hamba Tuhan terhadap apa yang mereka khotbahkan di atas mimbar. Seakan-akan mereka adalah wakil Tuhan yang paling sempurna. Dan di atas mimbar mereka mengajarkan kita supaya hidup jujur, penuh kasih, tidak boleh hidup keduniawian. Tetapi jika kita perhatikan banyak di antara mereka justru hidupnya glamor, mewah. Tidak hanya untuk mereka sendiri tetapi juga untuk keluarga. Dan perilakunya tidak sesuai dengan apa yang mereka khotbahkan. Lagi-lagi jangan saya dianggap menghakimi mereka ya. Sementara banyak jemaatnya yang hidup dengan miskin, bahkan mereka harus banting tulang mencari sesuap nasi untuk makan hari ini. Lalu mungkin di antara kita berpikir, saya juga sudah menghakimi pendeta atau hamba Tuhan. Benarkah? Atau dalam diskusi mengenai Alkitab, ada ketidaksesuaian atau mungkin ada pengertian yang salah dalam menafsirkan ayat di dalam Alkitab. Karena kita sudah merasa benar dan anti kritik, lalu kita juga mempergunakan kalimat jangan menghakimi sesama manusia. Bahkan diteruskan dengan mengutip ayat-ayat di dalam Alkitab. Hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebab sesungguhnya apa yang kita tanam di dalam hati kita, Allah Maha mengetahuinya. Apakah kita sungguh-sungguh merasa dihakimi? Atau hanya berlindung di balik kebesaran nama Tuhan kita demi keuntungan kita sendiri? Dan contoh yang terakhir adalah kasus pendeta NN dengan pendeta ST yang menjadi pro dan kontra di sosial media. Banyak yang menjadi pembela pendeta NN langsung mengatakan jangan menghakimi pendeta NN. Sebaliknya di pihak pendeta ST mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran Injil. Itu yang dapat kita tangkap di sosial media. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak jemaat Tuhan yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti arti ucapan jangan menghakimi. Dan saya hanya bisa berucap, ampuni mereka Tuhan karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Untuk itu mari kita dengarkan video ini sampai selesai.
sehingga kita bisa mendapatkan pengajaran yang lengkap. Sehingga akhirnya kita dapat mengerti apakah kita boleh menghakimi atau menegur atau menasihati sesama kita. Jangan mendukung sesuatu dengan membabi buta, sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Kalau itu yang terjadi, apakah bermanfaat dalam hidup kita untuk menjadi murid Yesus? Sebelum kita memulai apakah kita boleh menghakimi sesama kita, mari kita lihat di Perjanjian Lama yang juga merupakan perintah dari Tuhan. Di Keluaran 18:13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Jadi saya menggarisbawahi mengadili di antara bangsa itu. Kalau kita yang suka membaca Alkitab, tentu kita akan mengerti bahwa Musa yang pada waktu itu memimpin bangsa Israel yang jumlahnya begitu besar, sehingga di dalam kehidupan mereka banyak menimbulkan permasalahan. Dan Musa sebagai pemimpin mereka dan dianggap mempunyai hikmat yang berasal dari Tuhan, mengadili segala perkara mereka, dan sebagian juga ada di bawah perkara itu dibawa ke hadapan Tuhan. Yitro, seorang imam dari Median, yang juga mertua Musa, melihat bahwa cara yang diambil Musa itu adalah salah atau kurang tepat. Karena begitu banyak perkara yang timbul di antara bangsa Israel, mereka harus menyelesaikannya hanya melalui satu orang saja, yaitu Musa sendiri. Sehingga mereka dikatakan berdiri dari pagi sampai petang. Sehingga waktu mereka menjadi sia-sia. Karena dari pagi sampai petang hanya mengurusi orang yang bermasalah atau bertikai. Padahal mereka mempunyai tujuan yang jauh lebih besar dan penting, yaitu masuk ke dalam tanah perjanjian. Untuk itu Yitro memberikan solusi kepada Musa bahwa tidak semua perkara itu harus ditangani Musa. Tetapi Musa harus mendelegasikan tugas mengadili itu kepada banyak orang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Walaupun sangat susah untuk mencari seorang pemimpin yang mempunyai kecakapan atau hikmat seperti Musa, namun toh mereka harus mencari orang yang dianggap cukup cakap untuk menyelesaikan persoalan di tengah bangsa itu. Sehingga terbentuklah kelompok mulai dari 10 orang sampai 100 orang. Baru perkara yang besar atau yang tidak sanggup diselesaikan dibawa kepada Musa, dan Musa membawanya di hadapan Tuhan. Jadi dengan melihat peristiwa tersebut, ternyata Allah menyetujui bahwa manusia itu harus dihakimi oleh orang yang mampu untuk menghakimi mereka yang salah. Jadi sejak zaman Musa tidak ada yang salah jika seseorang yang dianggap mampu untuk menjadi hakim, untuk mengadili bangsa tersebut. Dan ini diperkuat dengan diangkatnya banyaknya hakim-hakim yang menjadi pemimpin bangsa Israel sebelum mereka memaksa adanya seorang raja. Hal ini dapat kita lihat di Kitab Ulangan 16 ayat 18. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, sebenarnya Allah tidak setuju dengan adanya seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Namun karena mereka mendesak dan bersedia menanggung semua akibatnya, maka Allah akhirnya menyetujuinya. Dan kalau kita membaca Alkitab, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa bangsa Israel banyak diadili dan dipimpin oleh hakim-hakim. Misalnya Otniel, Samuel, Salomo, Esra, Yeskiel, dan lain-lain. Jadi jangan lagi kita apatis apalagi alergi dengan menyatakan bahwa umat Tuhan tidak boleh menghakimi umat yang lain. Tetapi tentu yang menghakimi itu harus yang cakap. Artinya yang mempunyai kemampuan untuk maksud tersebut. Dan itu akan kita lihat apa syarat-syarat bagi mereka yang ingin menghakimi
menghakimi orang lain. Jadi sekali lagi janganlah kita alergi ketika datang penghakiman atas tindakan kita. Karena sebagai manusia kita banyak kelemahan. Termasuk para pendeta atau hamba Tuhan. Bukankah mereka juga adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa? Sama seperti saya orang biasa. Mari kita buka hati kita. Biarkanlah Roh Kudus bekerja. Sehingga perilaku kita ataupun iman kita dapat berubah menjadi dewasa demi kehidupan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Dapat kita lihat di Matius 7 ayat 1-4. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat yang paling populer dipakai oleh banyak orang untuk berlindung atau untuk membela kepentingan mereka. Banyak pendeta hamba Tuhan atau pemfirman yang hanya mengambil ayat 1 dan 2 tanpa memperhatikan ayat selanjutnya yang merupakan lanjutan dari ayat 1 dan 2. Yesus tentu memang maksud untuk ayat 3 dan ayat 4. Jika tidak, tentu Yesus tidak akan mengatakannya. Karena tidak ada perkataan Tuhan yang tidak berguna atau sia-sia. Dan ayat tersebut hendaklah dilihat dari konteks permasalahan pada waktu itu. Seperti kita ketahui pada masa itu banyak orang Farisi atau ahli Taurat yang sangat mengerti tentang isi Taurat. Tetapi mereka tidak mau menjalankan hukum tersebut yang biasa kita sebut dengan munafik. Tetapi mereka lebih suka menunjuk orang lain untuk menjalankan hukum Taurat tersebut. Dan mereka mendapatkan keuntungan di atas orang lain. Sama seperti saat ini. Mereka yang mengetahui firman Tuhan menuntut orang lain melakukannya. Sedang dirinya tidak mau menjalankan hukum tersebut dengan berbagai alasan. Dan jika sudah terdesak, maka ayat jangan menghakimi inilah yang dipakai sebagai tameng. Demikian juga jemaat Tuhan. Janganlah kita hanya bisa mengkopi kalimat tersebut tanpa mengetahui maksud yang dikandung dalam hubungan kalimat tersebut. Untuk itu, mari kita dalami ayat 1 sampai ayat keempat tersebut. Ayat pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dalam ayat ini, memang secara harfiah Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita terjemahkan secara harfiah saja adalah supaya kita tidak boleh menghakimi, supaya kita juga jangan dihakimi. Tetapi tentu maksud Yesus bukanlah seperti itu. Kalau itu yang terjadi, enak sekali hidup seorang Kristen. Semua orang Kristen bisa hidup ugal-ugalan. Yang terpenting, jangan peduli dengan kehidupan orang lain. Sehingga diartikan kita tidak menghakimi. Lalu kita juga dengan sendirinya tidak akan dihakimi. Sehingga kita dapat masuk ke dalam sorga. Mari kita renungkan saudaraku. Maaf. Apakah itu yang dimaksudkan Yesus dengan kalimat tersebut? Seharusnya pengajaran Yesus itu akan membawa perbaikan di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Bahkan bukan itu saja. Kita juga harus berbuah. Artinya kehidupan kita juga membawa dampak yang positif untuk orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita menafsirkan secara kaku, yaitu secara harfiah saja, maka kehidupan kita tidak akan bertambah baik, apalagi berdampak. Bahkan yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Tetapi saya ingin menafsirkannya, yang dimaksud Yesus adalah jangan kita terlalu gampang juga menghakimi seseorang.
sehingga kita juga tidak akan mudah menghakimi orang lain. Ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, cara yang akan kita pakai untuk menghakimi orang lain juga akan dipakai untuk menghakimi kita. Jadi kalau kita menghakimi orang lain dengan sembarangan, maka kita juga akan dihakimi dengan sembarangan. Namun apabila kita menghakimi orang dengan benar, maka kita juga akan dihakimi dengan benar. Dan saya berpendapat tidak ada yang salah dengan menghakimi orang dengan benar dan tepat. Artinya apa yang akan kita pakai berdasarkan aturan yang sudah ada. Baik itu aturan firman Tuhan maupun hukum negara. Bukan berdasarkan ego kita, balas dendam, atau untuk menyatakan kehebatan kita, mencari-cari kesalahan orang lain, merendahkan dan lain-lainnya. Misalnya saja kalau ada seorang yang kedapatan mencuri, lalu kita katakan bahwa berdasarkan firman Tuhan orang ini berdosa, maka ia akan masuk ke dalam api kekekalan kalau dia tidak bertobat. Yang saya katakan adalah hukumnya dari firman Tuhan bahwa upah dosa adalah maut. Dan di dalam kehidupan saya tidak pernah kedapatan mencuri. Demikian juga dengan keluarga saya. Maka saya berhak menghakimi orang tersebut. Lalu bagaimana jika suatu hari saya atau salah satu keluarga saya kedapatan mencuri? Konsekuensinya, maka saya juga harus bersedia dihakimi dengan hukuman yang sama, yaitu masuk ke dalam api kekekalan. Ini adalah contoh yang sangat sederhana untuk menjelaskan ayat ini. Seperti sudah saya jelaskan di atas, bahwa Musa, bangsa Israel, sudah dihakimi oleh mereka yang cakap. Maksudnya adalah supaya kehidupan bangsa Israel itu tertata rapi, menghargai hak orang dan menjalankan kewajibannya. Hal seperti itu juga yang kita harapkan dengan menghakimi orang lain, sehingga kehidupan bermasyarakat kita menjadi teratur, lebih baik, tertata, adil, dan lain sebagainya. Bukankah itu merupakan impian kita bersama? 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Inilah yang menyatakan keadilan daripada menghakimi orang. Bahwa sebelum kita menghakimi orang lain, maka kehidupan kita sendiri dahulu harus baik. Bagaimana seorang hidupnya yang ugal-ugalan dapat menghakimi kehidupan orang lain dengan baik? Yesus memberikan perumpamaan ada balok di mata kita. Kalau balok itu menutupi mata kita, tentu saja kita tidak bisa melihat apapun di depan mata kita. Apalagi kita dapat melihat selumbar di mata saudara kita. Arti selumbar adalah serpihan kayu. Artinya potongan kayu yang kecil. Jadi dengan perumpamaan itu Yesus ingin mengatakan dosa besar yang kita perbuat itu tidak kita lihat atau tidak kita peduli. Sedangkan kesalahan orang kecil dapat terlihat dengan jelas. Lagi-lagi ini dalam konteks dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal tidak ada balok di dalam matamu. Padahal ada balok di dalam matamu, maksud saya. Yesus ingin mengatakan bahwa bagaimana kita dapat menjadi hakim yang baik dan adil kalau hidup kita saja masih penuh dengan dosa dan ugal-ugalan. Bagaimana kita dapat menolong orang yang berdosa untuk keluar dari dosa kalau hidup kita itu tidak menjadi panutan. Jadi setelah kita mendapat penjelasan dari ayat tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menjadi hakim yang baik diperlukan beberapa syarat yang mutlak. Yang pertama yaitu hidup kita harus sesuai dengan aturan, yaitu firman Tuhan maupun hukum dunia. Yang kedua,
hidup harus mengerti dan mau menjalankan hukum atau aturan-aturan tersebut dengan konsisten. Ketiga, kita harus adil dalam menghakimi. Artinya hukum yang diambil adalah berdasarkan hukum yang ada atau ada aturan-aturannya yang dengan murni kita ambil. Jangan mencari kesalahan orang, jangan karena iri hati, jangan ada keinginan untuk menghancurkan kehidupan seseorang ataupun membalas dendam, dan lain-lainnya. Keempat, sebelum kita menghakimi orang lain, mari kita introspeksi terhadap kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah baik atau belum? Jadi dalam menghakimi itu harus ada 3 unsur yang penting. Yaitu yang pertama bahwa yang dibicarakan itu adalah fakta, bukan gosip. Apalagi sesuatu yang belum kita tahu kebenarannya. Yang kedua, harus ada hukum yang mengaturnya. Jadi bukan hukum menurut buatan kita atau tafsiran kita semata. Dan yang ketiga itu harus ada hukum yang dijatuhkan berdasarkan hukuman atau peraturan tersebut dengan murni. Jadi dengan penjelasan tersebut di atas, sebenarnya kita harus menjadi hakim-hakim yang adil dan baik. Karena itu akan membawa kehidupan masyarakat kita menjadi lebih baik. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi terang atau garam dunia? Namun itu bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi harus kita capai. Sama seperti firman Tuhan yang lain, yaitu kita harus hidup kudus, harus kita hidup sempurna, dan lain-lain. Namun menjadi hakim bukanlah tujuan utama, tetapi menjadi terang itulah tujuan utama kita. Sehingga kehidupan kita akan memberkati sesama kita dan bukan malah sebaliknya menjadi batu sandungan. Ada juga yang mengatakan bahwa penghakiman itu adalah hak Tuhan. Sebenarnya itu adalah salah kaprah. Karena perkataan itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Yang benar dan yang ada adalah pembalasan adalah hak Tuhan. Yaitu yang tertulis di dalam Roma 12:19c. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi jelas penghakiman dan pembalasan adalah 2 hal yang sangat berbeda. Namun karena kesalahan kutip, baik mungkin dari hamba Tuhan maupun jemaat, maka kata itu menjadi seakan-akan benar ada di dalam Alkitab. Sedangkan kata penghakiman di Alkitab lebih banyak dimaksudkan dengan penghakiman akhir zaman. Untuk menjelaskan kata pembalasan Tuhan, tentu kita harus membuat suatu video yang lain karena perkataan itu cukup kompleks. Jadi pada prinsipnya jangan kita terlalu kaku untuk menerima kata penghakiman. Karena yang paling penting adalah inti atau maksud dari perkataan tersebut. Apakah dengan kata tersebut hidup kita akan menjadi berkat? Atau menjadi manusia baru? Atau justru dengan memakai kata penghakiman tersebut kita tetap menjadi manusia yang lama, bahkan menjadi batu sandungan? Mari kita renungkan bersama. Dan pada video lain akan saya bahas mengenai kata menegur atau menasehati. Sekian firman Tuhan pada kesempatan ini. Jika video ini memberkati Anda dan Anda mau memberkati jemaat yang lain, maka silakan share sebanyak-banyaknya video ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.